you fade away, as you fade away, as you fade away. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas Channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini kita akan membuat tutorial atau bagaimana cara membuat untuk hijauan ini untuk fermentasi dan juga untuk entok kita itu lahap makan. Karena apa? Ada juga untuk entok yang ketika diberi pakan fermentasi atau semi fermentasi itu kurang lahap untuk makannya ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk bahan-bahannya. Nah, sebelum kita membuat untuk pembahasan ini dan kita membuat fermentasi dari bahan hijauan, untuk teman-teman jangan lupa untuk tombol subscribe, like apabila teman-teman suka video ini, dan tombol lonceng untuk aktivasi video-video terbaru dari Catur Unggas Channel agar kalian mendapatkan aktivasi video terbaru dan tidak ketinggalan video atau info terbaru dari Catur Unggas Channel. Oke, langsung saja kita buat untuk pembuatan fermentasi hijauan ya. Ini bahannya apa saja, jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas Channel. Oke, kita mulai untuk bahan hijauan ya. Hijauan tuh walaupun dia warnanya nggak hijau ya teman-teman, tapi sayuran ya, sayuran limbah dari pasar. Dan sebelum teman-teman tuh memfermentasi untuk limbah dari pasar seperti limbah sawi ataupun kubis, pertama-tama teman-teman harus mencucinya dulu. Jadi di Catur Unggas ini udah dicuci bersih, air mengalir ya sampai bening airnya. Jadi dipotong kecil-kecil dulu baru dicuci. Nah, yang bahan utama adalah kubis yang udah dicuci, udah dipotong kecil-kecil. Terus ini ada tetes tebu ya, tetes tebu tentunya dengan EM4 atau probiotik. Ini yang terpenting, ini udah saya campur. Untuk airnya sendiri nih kira-kira ya 100 cc. Sebenarnya kalau diberi 1 liter bisa, karena untuk volume pemberian EM4 nya saya pakai 2 tutup ini ya, EM4. Terus kita pakai campuran dedak. Kenapa saya pakai campuran dedak? Karena ini nanti biar nggak lembek ya, dan pastinya kalau udah difermentasi dia akan mengandung air, tentu saja udah diserap oleh dedaknya ya. Jadi kita udah buat bahan-bahan ini ya. Terus ini nanti untuk tambahannya kita kasih garam ya teman-teman, dimana untuk garam sendiri ini adalah pengawet alami. Selain pengawet alami dengan garam, itu bisa juga menggunakan gula, dimana ini udah saya kasih gula yaitu tetes tebu. Dan kemarin ada yang bertanya untuk tetes tebu itu kalau tidak ada bisa digantikan dengan apa. Teman-teman bisa merebus gula merah ya untuk mengganti tetes tebu teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini belum saya kasih garam. Untuk garamnya sendiri nggak usah terlalu banyak, kita kasih 1 sendok aja teman-teman. Nah, takarannya 1 sendok segini ya, udah kayak mau buat lauk nih, biar lahap untuk entoknya untuk makan. Jadi kita kasih rasa-rasa asin dan juga manis. Oke, langsung saja kita adoni ya teman-teman. Dan sebelumnya mohon maaf, ini saya buat videonya karena sendirian ya. Kalau memang kurang maksimal mohon maaf, karena untuk nyampurnya nanti kita lihat bagaimana biar rata ya. Nah, kita tuang dulu untuk dedaknya teman-teman.
Jadi nanti kita lihat juga untuk endingnya hasilnya kayak apa. Dedaknya ini harus dicampur merata dengan ini, dengan kubisnya ya. Kubisnya ini bisa diganti kalau ada apa itu batang kedebok pisang itu juga bisa ya. Ya, kita ratakan dulu biar enggak terlalu lama, saya percepat aja. Nah, ini udah tercampur rata. Saya juga udah buat ya nanti hasilnya seperti apa untuk hasil yang sudah difermentasi. Jadi untuk jangka waktu fermentasinya tuh semalam ya, jadi sore itu kita buat, besok pagi sudah bisa dipakai. Nah, ini udah tercampur, kita campur. Ini tadi udah dikasih garam ya biar lebih rata. Nah, kayak gini kita campur. Jadi kalau ini tidak diawetkan atau difermentasi itu mudah basi atau maaf mudah busuk maksudnya teman-teman. Nah, kita ratakan semua adonan tadi sampai ini tercampur rata ya. Oke, udah habis ya, kita ratakan. Dan ini nanti untuk pemberiannya enggak seperti ini aja, nanti dicampur lagi dengan dedak ya. Jadi itu namanya semi fermentasi teman-teman. Nanti kita lihat di akhir video juga bagaimana untuk pemberiannya. Langsung saya buatkan video juga karena sudah ada untuk yang sudah saya fermentasi dan bagaimana cara pemberiannya atau cara ngeraciknya kayak gitu ya. Oke, ini udah tercampur rata ya. Terus kita padatkan teman-teman, kita padatkan kayak gini. Oke, nah setelah dipadatkan kayak gini nanti ditutup dengan karung juga bisa atau plastik juga bisa teman-teman. Nanti setelah 1 malam atau minimal 7 jam sudah bisa dipakai atau probiotik udah bekerja ya. Jadi yang saya katakan kemarin untuk probiotik itu memang lebih efektif, dia akan bekerja untuk fungsinya ya. E4 nih teman-teman, untuk probiotik itu apa, ini E4 itu akan bekerja ketika dipakai untuk fermentasi ya. Jadi kalau langsung diberikan ke air minum sama terus diberikan ke unggas kita atau ke entok itu kurang maksimal untuk fungsinya teman-teman. Oke, kita lihat untuk hasilnya seperti apa dan untuk peracikannya seperti apa, terus respon entoknya seperti apa. Langsung saya buatkan satu paket video ini untuk teman-teman, terutama untuk catur unggas lovers, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang mungkin bertanya untuk jangka penyimpanan itu bisa berapa lama, paling enggak 3 hari itu masih bisa dipakai ya, masih bisa dipakai. Tapi kalau di catur unggas itu cuma 1 malam, besoknya udah diberikan teman-teman. Oke, kita lihat untuk hasilnya seperti apa dan pemberiannya ke entok seperti apa. Langsung saja kita lihat teman-teman, jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas channel. A few moments later. Oke teman, ini hasilnya untuk fermentasi setelah didiamkan semalaman. Jadi untuk pengawetannya tuh nggak jangka panjang ya, karena kita pakai sayuran kubis. Dan bisa kita lihat untuk kubisnya ini nggak hancur dan baunya kayak tape ya, kayak tape. Yang membuat untuk teksturnya ini nggak hancur tuh dari probiotiknya E4 nya ya.
Jadi awal pertama kita buat tuh pakai ini ya, pakai tetes tebu sedikit sama probiotiknya itu EM4 kita pakai 2 tutup. Terus untuk airnya sendiri nggak terlalu banyak ya sebenarnya. Kalau untuk banyak apa itu bahannya itu 2 tutup, maksimal 2 tutup untuk perbandingan 1 liter air biasa atau air putih ya. Nah itu dicampur. Kalau ada tetes tebu bisa juga dicampurkan tetes tebu biar ada rasa manis, baru kita adonkan ke bahan yang mau difermentasi. Jadi kemarin sore ini pembuatannya dan teksturnya masih segar. Jadi kalau dibiarkan, biasanya kalau untuk kubis ini kalau dibiarkan itu akan istilahnya apa ya, untuk pembusukannya tuh lebih cepat karena teksturnya tuh seperti kayak sawi ya. Nah, ini juga dapat lagi teman-teman, nanti kita pilih-pilih terus kita cuci bersih ya seperti di awal tadi. Jadi ini hasilnya. Kalau teman-teman ingin melihat apakah ini bagus untuk diberikan ke indukan, untuk produksi telurnya cukup bagus probiotik teman-teman, atau EM4 kalau teman-teman ingin tahu lebih maksimal kalau dibuat bahan fermentasi, jadi tidak dicampurkan ke air minum, kurang maksimal. Kalau tetes tebu bisa dicampurkan ke air minumnya. Ini nanti masih ada campuran berupa nasi aking dan juga dedak ya, dedak lagi, jadi semi fermentasi untuk pemberian, dan juga seduhan untuk ini, seduhan dari jagung sama pur 511. Jadi tidak hanya kayak gini diberikan ya, nanti kita lihat untuk pencampurannya agar teman-teman lebih tahu bagaimana untuk prakteknya ya. Ini pembuatan fermentasi dengan bahan kubis sama dedak, dan tentu saja pakai EM4 juga sedikit tetes tebu teman-teman. Oke, langsung saja kita siapkan untuk bahan-bahan, yaitu nasi aking dan juga pur 511 juga jagung. Jadi kita akan campurkan seperti apa untuk penampakannya. Oke, langsung saja kita lihat, jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas channel. Oke, udah saya siapkan untuk bahannya, kita buat semi fermentasi ya. Ini tadi hasil fermentasi semalam, dan kita campurkan untuk nasi aking. Karena kita buatnya semi fermentasi itu artinya dicampur dengan bahan fresh ya, nasi aking yang udah direndam. Terus ini jagung sama pur 511 ya, ini pakai air hangat. Jadi kita masukkan ini dulu. Ini juga pakai tetes tebu teman-teman. Nah kayak gini. Nah ini kan adonannya lembek ya, lembek karena kandungan dari nasi aking yang udah direbus juga mengandung air. Terus dari seduhan pur 511 sama jagungnya juga cair ya. Jadi kita tambahkan 1 liter dedak ya. Nah, supaya apa? Supaya tidak terlalu lembek teman-teman. Nah, tentunya kalau udah kayak gini ini sangat bagus sekali untuk diberikan ke indukan. Apalagi untuk pembesaran itu akan cepat bobot. Jadi pemanfaatan untuk sayuran yang melimpah itu kita pakai fermentasi aja ya. Jadi kita pakai jalan fermentasi. Saya sendiri juga sedia untuk seperti bahan fermentasi, untuk fermentasi EM4, tetes tebu itu saya sedia teman-teman. Karena kalau udah
bahannya melimpah, bisa diawetkan, paling enggak besoknya kita bisa pakai lagi ya. Nah kayak gini. Nah ini menurut saya masih lembek ya, adonannya masih lembek, tapi karena tadi udah saya campur dengan seduhan-seduhan juga pur 5-11 sama jagung, nggak apa-apa. Nah ini kita tinggal ngasih aja. Oke, seperti apa untuk responnya teman-teman? Oke teman, ini udah saya kasihkan ke indukan, ya. Dan untuk responnya sangat lahap. Ini di kandang nomor 2-nya, di kandang nomor 1-nya ini. Dan untuk produksi telurnya cukup lancar ya, cukup lancar. Dan di edisi short saya udah rilis untuk yang netas 12 ekor kemarin. Semoga sehat semua dan udah pesanan ya. Dan itu salah satu tips atau cara untuk teman-teman mungkin memiliki banyak pakan hijauan ataupun pakan yang melimpah yang tidak tahan lama, itu bisa dijadikan alternatif untuk difermentasi ya, agar tidak mubazir ya, busuk ya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktifasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.